wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan salawat dan salamnya, dan mudah-mudahan rahmatullah wassalamuhu juga dilimpahkan kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in sampai kita mudah-mudahan juga mendapatkan rahmat dan salam Allah. Yang ketiga, kita lanjutkan pembacaan Kitabut Tauhid halaman 71, babnya yang ke-19, nama babnya faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah ghulu. Itu ya, penyebab manusia menjadi kafir, menjadi musyrik itu adalah sikap berlebihan kepada orang-orang solih itu. Makanya kita harus hati-hati ya, jangan sampai berlebihan. Kemudian ayat yang pertama yang kemarin pertemuan terakhir sudah kita baca, yakni surah An-Nisa ayat 171. Juga sudah kita baca surah An-Nur, surah An-Nuh, surah Nuh ayat yang ke-23. Sekarang penjelasan dari ayat itu. Ia mengatakan ini adalah nama-nama orang solih
dari kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka meninggal, setelah membisikkan kepada kaum mereka, dirikanlah patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka, dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Orang-orang itu pun melaksanakan bisikan setan tersebut. Jadi yang membisiki mereka adalah setan ya, itu bisikannya. Padahal karepe hanya disuruh mengenang jasa-jasanya orang solih. Tapi agar manusia-manusia itu terperosok dalam sifat ghulu, akhirnya dibisikilah dengan setan, kamu biar tidak lupa dengan orang-orang solih yang dulu membimbingmu, mengajarimu, membacakan kitab-kitab suci kepadamu, maka buatlah patung. Dan dirikanlah patung-patung itu di kuburan mereka. Itu ya. Itu bisikan setan itu ya. Tapi bisikan setan itu akhirnya dilakukan. Kita pun sama ya, kadang-kadang ada bisikan setan kepada kita supaya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Iya. Terus hatinya itu bertempur ya dengan namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini wis kena pengaruh setan, karena Allah firmankan innan nafsa la ammarotum bisu, sungguh hawa nafsu itu selalu mengajak bahkan memerintah untuk berbuat dosa. Kadang-kadang hati kita itu dorongan kuat dari hawa nafsu, padahal hati itu mengetahui berat mau melakukannya. Akhirnya saat sedikit lengah terperosok juga dengan ajakan dan bisikan setan itu ya. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung itu jadi sesembahan. Itu ya. Jadi kuburan orang-orang solih yang sering diziarahi oleh umatnya, oleh umat manusia ini, kalau lama kelamaan akhirnya orang alim itu fotonya dibuat besar, ditaruh nang nggon kono. Engko setan bisiki lagi, yaitu suruh membuat patung. Saat perintah membuat patung itu tidak langsung disembah, enggak ya. Saat itu di era Nabi Allah Nuh alaihi salam, ada orang alim-alim dalam surah Nuh dikatakan namanya siapa? Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr, 5 orang ya. 5 orang solih ini saat wafat maka manusia saat itu sangat mengenang jasanya
para orang-orang solih kaumnya Nabi Allah Nuh ini. Mereka sudah mati saking condongnya kepada 5 orang. Siapa tadi? Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Kemudian setan membisiki supaya dibuatkan patung agar mudah untuk mengenang wajahnya. Kamu kan sudah puluhan tahun ditinggalkan beliau-beliau itu, maka buatlah patung. Tah iblis setan membisikkan itu macam-macam ya. Tapi saat itu tidak disuruh nyembah, enggak. Tapi karena kurangnya kajian, wong-wong gak patek semangat ngaji, akhirnya enggak sadar patung yang dibuat oleh nenek moyangnya hasil dari bisikan setan itu tiba-tiba disembah oleh mereka. Maka namanya ngaji ini penting sekali memang. Kalau kita enggak ngaji ya kadang-kadang keluarganya kalau masih berbuat hulu, apa hulu tadi? Sikap yang berlebihan kepada orang-orang solih itu ya. Di sini dijelaskan, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum disembah hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dunia dan ilmu agama dilupakan. Caranya melupakan ilmu agama ya nggak usah kajian sudah. Tanpa adanya kajian ya sudah lupa sendiri ya. Sehingga perbuatan-perbuatan kita yang sudah terperosok dalam kekafiran dan kemusyrikan seperti ini enggak terasa. Tapi kalau ada kajian tidak melupakan ilmu, ya senantiasa terasa dalam dirinya lah yo. Aku iki nyapo kok melok-melok bersih desa, terasa. Padahal di dalamnya ini banyak sekali kemusyrikan, kekufuran. Akhirnya berusaha untuk meninggal. Apakah meninggalkan itu mudah? Tidak gampang meninggalkan itu. Nyatanya ya sampai sekarang bulan Muharram ya panggah rame ya namanya bersih desa atau sedekah bumi atau larung sesaji. Bahasanya reno-reno ya. Tapi itu perang ya, hati dengan hawa nafsu. Dan nek gak ono ilmune hati jelas kalah. Tapi nek ono ilmune insyaallah ya hatine kuat sehingga tidak mau melakukan itu apapun resikonya sudah. Jadi nek hatine paham dengan ilmu ya terlindungi ya dengan ilmunya itu sendiri. Akhirnya mikir lah ya aku nuk donya nglakoni syirik kayak ngene itu padahal harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangankan kok dosa yang syirik seperti itu. Wong namanya tabarrus saja itu tidak boleh itu loh. Apa tabarrus itu? Tabarrus itu berhias diri. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Itu ayatnya tegas sekali. Dan janganlah kamu tabarrus seperti tabarrusnya orang-orang jahiliyah dulu. Ini belum sampai kafir, belum sampai musyrik. Tapi ancaman nerakanya itu berat sekali. Jangankan kok bisa masuk neraka, mencium bau surga saja tidak, padahal sekian dan sekian mil
indah bau nikmatnya surga itu sudah tercium oleh kita. Tapi kalau sampai melakukan tabarruj, maka dia tidak akan mencium bau surga. Apa itu tabarruj? Berhias diri dandan bukan untuk suaminya, tapi untuk selain suaminya. Pakai kalung, pakai anting-anting, pakai gelang. Tapi ini tidak ditutup. Padahal ini aurat. Yang tidak aurat itu dua tapak tangan dan wajah saja. Kalau Imam Syafi'i itu hanya dalam sholat. Di luar sholat harus ditutup rapet. Jadi kini-kini kalah ketok. Nek ketok akhirnya ngene iki arlojine terus gelangi ketok. Itu namanya tabarruj. Kayak gitu kadang-kadang kan tidak disadari bahwa ini adalah tidak dosa kecil lagi sudah. Dan resikonya berat di hadapan Allah. Lho ngene lho kula jenengan nek mantu anake kan didandani. Mesti didandani itu di kamar untuk suaminya kan? Tapi dipajang nungguning. Nah, ini tabarruj ya. Saya masih punya anak 3. Mudah-mudahan enggak kalah dengan seperti anak saya yang pertama. Karena anak saya yang pertama saat habis lamaran terus aku ngomong, aku sing ngenekno walimah, bukan kamu. Terus dia tanya, terus teng pundi nang walimah? Nok masjid, engko nek mari jamaah tak tekakno bakul rombong apa? Bakso utawa soto, lah aku mari mangan, mari salat, mari ngaji, terus mangan-mangan. Aku ngomong ini walimahnya anak saya, selesai. Itulah kemampuan saya. Aku ngenekno dhewe, Pak. Aku ngenekno aku gak melok-melok lho ya. Akhirnya ngenekno dhewe. Ya, seperti itulah ya. Kalahkan ternyata saya. Tapi sing duwe anak 3 yang belum nikah. Mudah-mudahan nanti mboke barang gak kalah itu ya. Masalahnya ya biasanya sing kene metenteng, sing wedok nglogro ya buyar mana ya nan. Coba ayatnya dibaca, tabarruj tadi. Ayat berapa? Tabarruj itu surah Al-Ahzab. Ayatnya aku mang gak nggawa HP. Coba dibaca terjemahnya. 36. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Lanjut. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itu surah Al-Ahzab. Oke. Al-Ahzab. Yang 47. Nonggo. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Lanjut. Sudah. Habis. Coba aku pinjam HP-nya. Al-Ahzab. Yunus.
33 ayat 33. Iya, coba dibaca 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu. Nah, itu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan janganlah kamu bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Terus? Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi ayatnya waqarna fi buyutikunna, terus wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu nanti jenengan cek di Al-Qur'an apa di tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir yang saya lihat itu, dan terjemah tafsirnya itu dijelaskan ya. Banyak sekali hadis-hadisnya menjelaskan itu, di antaranya adalah berdandan. Itu tadi seperti dandannya orang-orang jahiliyah dulu. Dandannya gimana? Ya dandannya itu tadi pakai gelang, bahkan pakai binggel apa benggel nggak di kaki itu, gelang di kaki itu apa namanya? Ya. Terus apa? Auratnya ini utawa kalung ya, kalung kan kalau tidak ditutup dengan jilbab yang besar, kalungnya kan kelihatan. Nek kalungnya kelihatan, kulit ini aurat. Jangankan kok kulit di gulu, jangankan kok kulit di kuping. Ya. Nek wong lanang kan gampang auratnya, mulai dari pusar sampai lutut itu harus ditutup. Selesai sudah. Walaupun ada silang pendapat, tapi mayoritas ulama itu lebih condong nek aurate wong lanang mulai dari pusar sampai lutut itu harus ditutup. Jadi jenengan sarungan tok, katokan tok, sing penting kolore iki nutupi pusar, terus landung sampai nutupi dengkul, itu wis cukup. Di sholat nutup aurat. Tapi utamanya laki itu nutup auratnya sampai di tengah petis, dia separuh petis, separuh kentol itu tertutup, itu yang terbaik. Landunge pol gak sampai nutup mata kaki, itu kan kalau laki. Nah perempuan ini total. Sebagian ulama menyatakan itu tadi, kecuali dua tapak tangan dan muka atau wajah. Ini untuk perempuan yang boleh kelihatan. Sampai kelihatan kulitnya, ini namanya tabarruj. Jadi auratnya terlihat bukan suaminya. Itu namanya tabarrujal jahiliyati. Apa meneh yaiku. Jadi wanita itu macak itu bolehnya hanya untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Jadi macak itu bukan karena dadi manten. Nek dadi manten dipacain njero ning kamar, aja sampai metu. Nek metu itu namanya tabarrujal jahiliyati. Itu larangan keras. Ngomongin iki ya gak enak dirungokno kuping. Ya Bu ya. Kan gak enak dirungokno kuping, tapi ayate nek jenengan waca ya unine ya ngono iku pancen. Ya.
Jadi kita sebagai suami ini punya tanggung jawab untuk menjelaskan ini kepada istri dan anak-anak. Sayang anak-anak tadi nggak ikut, istri saya tok yang ikut. Tapi mudah-mudahan bisa gelem ngelekno nanggone anak-anak ini. Di samping gelem nutup aurat iku mang saat keluar itu harus dijaga betul auratnya. Nah, sing kadang-kadang budal umroh itu nggak punya bekal itu ya akhirnya sembrono. Padahal nek kene ketok itu nek dua tapak tangan dan dua wajah wajah dan dua tapak tangan ini memang sebagian ulama mengatakan itu hukumnya bukan wajib tapi mustahab. Tapi kalau jenengan lihat dalil yang kokoh di dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah itu sing kuat dalilnya ya ditutup semuanya mulai kepala, wajah sampai kaki tidak kelihatan sama sekali. Ya lagi pakai kudung gede ngene wis diarani teroris apa meneh kadang gawe cadar malah nemen. Iya. Itu maksudnya kayak gitu itu hati dan hawa nafsu kan bertentangan. Lah aku arepe buwuh ketemu wong akeh mosok aku macak ning gedombrot apa gedombrot. Iya. Padahal nek macak dandan seperti itu hanya untuk suami bukan untuk orang. Nek untuk orang lain ya nanti sekian penjelasan tabarus itu Masya Allah ya, dari sekian hadis itu sampai dawuhnya para sahabat tentang mengenai tabarus dan ulama ahli tafsir juga menjelaskan itu ya. Jadi saya memahaminya seperti itu setelah saya mencoba membaca apa toh wala tabarrujal jahiliyah itu apa dan dikasih al-ula. Maksudnya orang-orang jahiliyah sebelum umat Muhammad. Padahal jahiliyah zaman umat Muhammad itu sudah parah. Ini lebih parah lagi. Itulah umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad di situ tertera umatnya Nabi Soleh. Ya, seperti itu diantara di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang penjelasan tabarus. Ini belum kafir, belum sampai syirik, belum. Tapi wis gawedhe dosane iku mang. Sampai surga baunya yang sudah sekian mil ini tercium bau nikmatnya, bau harumnya. Tapi orang yang tabarus itu tidak akan bisa mencium bau surga. Nyedek tok ya gak iso. Apa meneh mlebu. Nah ini kita suami kan berkewajiban ngilikke nanggane anak-anak kita. Walakno sing enak iku ndek anak wedok ya dipondokke, terus pondoke sing gelem jelasno masalah tabarus. Engko mulih gak wani wisan. Tabarus tidak berani. Insyaallah. Itu tadi ya masalah urusan dosa awal mulane seperti itu ya. Jadi awal mulane kekafiran itu hulu. Ya. Akhirnya merembet-merembetnya nang kono. Ya karena tidak ngaji. Sama dengan tabarus ini kalau tidak dikaji akhirnya banyak orang yang melakukan tabarus. Tidak hanya mantenan tok sing buwuh barang ya pangga tabarus. Pertemuan nanggone apa ngono ya pangga tabarus sama goleki ana tah wong wedok sing gak macak nanggone ngono iku. Mulakno jangan heran kalau Nabi itu sempat dawuh penghuni neraka iku sing akeh iku wong wadon. Terus sahabat nanya, ya Rasul apakah mereka apa kesalahan mereka ya Rasul karena mereka kafir. Loh kafir seperti apa ya Rasul? Gampangnya dipahami nih ya. Karena dia itu diblonjo dengan suaminya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai bahkan bertahun-tahun itu dibelanja. Telat pisan tok itu lho wis ngomel-ngomel. Itu sing garakno akeh penghuni
neraka. Jadi kufur kepada suaminya saat keadaannya ngono iku dia itu ngomel-ngomel wong gak tau gelem blonjo wong wadon. Padahal ya diblonjo jane. Tapi pernah telat tapi ngomel-ngomele temen. Di ngomong gandengane tabarus dia. Kita lanjut. Ibnul Qayyim mengatakan banyak kalangan salaf yang berkata setelah mereka meninggal orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka. Itu loh masalahnya. Sering mendatangi kuburan mereka lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Monggo dibaca lanjutan itu. Artinya? Diriwayatkan dari Umar tadi. Langsung artinya? Langsung artinya apa? Nah, ayatnya sudah belum cukup tadi. Enggak. Langsung ini artinya? Kembali kepada pelajaran. Tadi hanya nyinggung masalah ati karo hawa nafsu ini kan selalu bertentangan ya. Pemenah lagi krungu ngene iki tabarus tibake ngono. Ati iki sudah nata nok masjid, tapi sesuk pas hari pertemuan bayu perang lagi itu ya. Perang lagi tabarus dengan ikuman. Monggo. Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya. Janganlah kamu berlebih-lebihan memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Iya. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kayak gitu ya. Jadi kita itu cukup mengatakan bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Enggak boleh berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan itu bahaya loh ya. Karena awal mulanya orang terperosok dalam kekafiran, terperosok dalam kemusyrikan itu karena berlebihan dalam memujinya. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan la tadruni kama atratin nasara ibna Maryam innama ana abdun fakulu Abdullahi wa Rasul. Aku ini hanya sekedar hamba. Maka katakanlah bahwa aku ini Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Nah aku ditambah-tambahi ya wis akhirnya bleset ya, jadi sampai menyembah. Karena awalnya berlebih-lebihan kan. Tuhan itu karena berlebih-lebihan. Itu sumber awalnya kejadian itu saat kaumnya Nabi Allah Nuh, orang-orang yang solih itu 5 orang tadi, Wat, Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr, dari sana. Itu kaumnya Nabi Allah Nuh lebih dulu dari Nabi Allah Isa Al-Masih putra Maryam. Lah kejadian di Isa Al-Masih karena terlalu parah menyanjungnya Nabi Allah Isa Al-Masih, itu bahasa kita, kalau bahasa mereka Yesus. Akhirnya disalib terus disembah. Ya, itu awal mulanya seperti itu. Makanya Nabi pesannya tegas sekali, la tadruni. Ya, kalimatnya begitu. Oh di domah taknya la tudruni kama atratin nasarabna Maryam innama ana abdun fakulu Abdullahi wa Rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan menyanjungku seperti halnya berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani menyanjung-nyanjung
Isa putra Maryam. Innama ana abdun, ingat sesungguhnya aku ini adalah hanya seorang hamba. Maka katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya. Selesai sudah. Nek kate diwembel-embeli nerno bahaya, dan itu Rasul enggak suka itu. Ya, dilebih-lebihkan itu Rasul tidak suka. Kadang-kadang kan terus salah cara menerjemahkan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi itu kadang-kadang dianggapnya tidak hanya sekedar tuan, tapi kadang-kadang dianggapnya itu sesembahan. Akhirnya sampai arpe mati itu nyebutnya kan enggak la ilaha illallah, enggak, tapi nyebutnya ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampai akan mati itu yang ditalkinkan kan itu. Nah di sini enek ngono iku ya jenengan kewajiban mendakwahi, karena hadisnya itu jelas lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang menjelang mati dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengucapkan ya Sayyidi ya Rasulullah, tidak, tapi disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu karena apa ya, berlebih-lebihannya penyebutan itu tadi, maka Rasul pesan janganlah kamu berlebih-lebihan terhadapku seperti hanya orang-orang Nasrani berlebih-lebihan terhadap Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku ini hanya hamba dan utusan Allah, maka katakanlah Abdullahi wa Rasulih. Dia Abdullahi wa Rasuluh, kongkon ngucapke itu. Lanjut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sikap berlebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan itulah yang telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat hancur akidahnya, rusak tauhidnya, itu karena diawali dengan sikap berlebih-lebihan. Jelas tuh kalimatnya. Rasul katakan iyyakum, jauhilah sifat berlebih-lebihan. Mengapa? Fa innama ahlakaka. Keliru. Fa innama ahlaka mangkana qablakumul huluwa, karena umat-umat sebelum kamu hulu itulah yang menghancurkan akidah mereka. Hulu itulah yang menghancurkan tauhid mereka. Dia karena hulu. Lanjut. Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya, binasalah orang-orang yang berlebihan tindakannya. Beliau sebutkan kalimat ini sampai 3 kali. Kayak gitu. Jadi penting sekali sampai Rasul mengingatkan, kon ojo hulu, kon jangan bersikap berlebih-lebihan. Ngono iku dibaleni sampai ping 3. Halakal mutanattiun, halaka mutanattiun, halakal mutanattiun, dia hancurlah orang yang mempunyai sikap berlebih-lebihan. Gimana? Itu betul-betul dipesankan Rasul, kita tidak boleh mempunyai sifat hulu, karena hulu itu sumber kekafiran dan kemusyrikan kaumnya Nabi Allah Nuh saat berlebihan terhadap Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Akhirnya mereka hancur akidahnya. Maka di sini Rasul katakan halakal mutanattiun, itu ya, pakai kalimat halaka, hancur akidahnya, hancur tauhidnya, karena
sikap yang berlebih-lebihan, dan Rasul sendiri tidak mau dirinya itu disanjung-sanjung dengan sanjungan berlebihan seperti sanjungan kaum Nasrani kepada Nabi Allah Isa Al-Masih. Mereka menyebutnya Yesus dia. Kandungan bab ini monggo. 1. Bahwa orang yang memahami bab ini dan kedua bab berikutnya akan jelas baginya keterasingan Islam dan akan melihat betapa kuasa Allah itu untuk mengubah hati manusia. Iya, iya. Di wong nek gelem maca bab iki paham dengan bab ini dan dua bab berikutnya, maka apa? Akan jelas baginya keterangan keterasingan Islam. Ya, Islam itu yang ngene iki. Pokoke ana kajian sunnah ni apa iso akeh to. Gak iso ket mbiyen yo sakmene iki. Kadang-kadang kalau ono sing mati ya gurung ono gantine, kadang-kadang. Gak ono kajian sunnah terus wonge sampe mbelaudak gak ono. Di nek ngaji iki sadar kalau memang Islam itu asalnya asing kemudian kembali kepada keterasingan. Tiap orang kalau memahami bab ini sadar nek golek bolo iku wangele gak karo-karoan, oleh situ kadang-kadang kebobolan loro. Jadi rugi. Lanjut. 2. Mengetahui bahwa syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini adalah karena sikap yang tidak benar terhadap orang-orang soleh. Nah itu tadi ya. Nggoning kandungan dikatakan syirik, tapi nggoning babe dikatakan awal mula kekafiran. Itu adalah diawali karena hulu, sikap berlebihan terhadap para orang solih saat itu. Lanjut. 3. Mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah, dan apa faktor penyebabnya. Padahal para nabi itu sebagaimana diketahui adalah utusan Allah. Ya hanya utusan Allah ya. Tapi nek mempunyai sikap berlebihan, akhirnya ya ajaran ini bisa berubah karena ada sikap berlebihan itu ya. Ada sikap-sikap berlebihan itu, kemudian ajaran yang mestinya harus kita lakukan, tapi sing orisinil malah gak patek dilakoni. Sing dilakoni ya ngono-ngono iku. Kita setelah baca bab ini akan sadar seperti itu. Jadi di sini tadi dinyatakan nek wis memahami bab ini dan dua bab berikutnya, mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah itu ya. Kan banyak tuh ajaran nabi yang berubah. Sekarang nabi itu di dalam kitab Shahih Fiqhus Sunnah saat membahas wala tabarrujal jahiliyati itu luar biasa ya. Tapi kenyataannya umat Islam itu sing gelem nutup aurat karo sing gak gelem nutup aurat akeh ndi. Nil ya. Kayak gitu. Apa masalahnya? Ya masalahnya berangkat dari sikap berlebihan itu tadi sehingga syariat yang mestinya diamalkan menjadi berubah, yang diamalkan bukan syariat Islam. Iya. Karena ini lama diamalkan, syariat Islam ini malah jadi asing itu kan ya. Contoh sederhana, yang namanya kucing itu kan punya buntut, ya asli. Kucing itu punya buntut. Sekarang enek kucing mana, berapapun jumlah anak kucing itu dipotong buntute,
Jadi gak ono kucing sak Wonosalam iki sing ono buntute. Krana saat ono jabang bayi kucing mesti ono anak kucing mesti dipotong buntute. Terus mari ngono ono kucing teko njabane Wonosalam mlebu nang Wonosalam iki ono buntute. Kira-kira wong Wonosalam munine piye iki kok aneh men to. Kucing kok ono. Padahal sing asli ya ono buntute iku itu lho ya. Syariat ya kayak gitu. Nek kadung sudah berlaku nek mari azan pujian ya sampai qomat terus ajaran sing asli teko Rasul la yuraddu du'a bainal adzanaini, doa yang dipanjatkan setelah azan sebelum iqamah pasti dikabulkan sama Allah. Cuman bentuk pengabulannya saja kita tidak tahu. Yeah. Ini ya. Jadi kita memang nek bukan syariat itu suwe diamalke terus yang syariat gak patek diamalke terus sampai bahkan tidak diamalkan sama sekali, memulai mengamalkan ini sulitnya luar biasa. Contoh di nek wong mati iki setelah dimakamkan kan dilunasi hutangnya kemudian dibagi warisnya. Nek menawa ana arek yatim ini sudah tersisih hartanya anak yatim ya miliknya anak yatim. Sawayah-wayah mbok niki nek arepe nikah iki wis gak bingung, gak sampai kecampuran bondone anak yatim. Nek sampai kecampuran bondone anak yatim krana sembrono sama dengan memenuhi perutnya dengan api. Ngeri sekali kan? Tapi kadung kulino di kita itu nenek wong mati gak dibagi-bagi warise, ngenteni sing yatim iki mang mentas. Ya, rusak. Akhirnya enek wong ngarepe bagi waris, setelah dimakamkan ditata warise, walah le kok cik men kon niku nekmu kedonyan. Kuburane pakmu lho gurung. Lah ini yang tidak syariat seolah-olah. Iya. Kayak syariat itu loh ya. Nah, kayak syariat. Makanya kita ini tadi baru kandungan berapa tadi? 3. Rencananya pertemuan yang akan datang nanti 4. Itu ya masalahnya seperti itu. Jadi nek kita gelem ngaji, gelem maca-maca kayak gini, maka akan mengetahui apa yang pertama kali diperbuat orang-orang sehingga ajaran para nabi menjadi berubah. Terus sing lebih konyol sudah berubah itu tidak merasa kalau itu salah. Nek dilekno nenek wong mati ku sing dilakoni gak ngono iku itu lho. Nek wis mari ditata warise, digenahke ya. Sudah dilunasi hutang-hutangnya, yaitu karena wong teko nanggone wong mati itu kan perintahe jane kan isna'ut ta'ama li ali Ja'farin, buatkan makanan untuk keluarga mayit, keluarga Ja'far. Kan itu perintahnya Rasul. Lah nek sak wong Wonosalam nggawa makanan kabeh ya bosok. Sing dipangan saiki kate gak enak mangan mari ditinggal mati keluargane. Akhirnya nggawa beras, nggawa gula. Itu ada haknya anak yatim loh ya. Sing mati sing lanang, sing wedok kemarin sudah dibahas mendapat berapa? 1/8 kalau ada, 1/6 kalau ada, enggak 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak 1/4 itu istrinya mayit. Nek wong tuane mayit itu mendapat 1/6. Tapi nek mayit sing mati enggak punya anak, maka ibuke mayit naik pangkat menjadi 1/3.
gak duwe anak tapi sing mati punya saudara, maka derajatnya ibu yang tadi sudah mendapat 1/3 kembali lagi mendapatkan 1/6. Ini nek ditoto sakbare dimakamno ya akeh wong gremeng, padahal syariatnya jelas. Kalau hutang itu Nabi malah sebelum sholat ditanya, menanya kepada keluarga itu sebelum mayit disolatkan. Kok masih punya hutang? Nabi nggak mau menyolatkan, kan kaitannya itu kan ya. Lah, kemudian wasiat ditunaikan setelah dimakamkan. Setelah hutang dan wasiat sudah tuntas, maka dibagilah waris itu, karena ayatnya mengatakan mimba di wasiyati yusi nabiya audain. Itu di ayat yang ke-14 diulang sampai 3 kali. Di kita alasannya ya koyoke bener. Lah masih 10 tahun maneh lah ya panggah setelah dimakamkan. Ya ngomongnya ngono. Ya, tapi contoh dari Nabi itu kan segera dipisah-pisah sehingga tidak sampai nyentuh hartanya anak yatim. Sebab kalau sampai menyentuh hartanya anak yatim, kita bahas seperti itu dulu. Tapi prakteknya nggone masyarakat kan panggah gurung iso cocok karo syariat. Alhamdulillah kita sudah ngaji, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan syariat Nabi, syariat yang Nabi contohkan kepada kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.